Selamat siang Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Ibu Evida, yang sedang berkesempatan untuk berkunjung ke Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Kutai Kartanegara atas undangan dari Kepala BPCB Kalimantan. Menurut Ibu, apa yang kita bisa tarik dari hasil kunjungan kerja ini? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Pak Arwan. Alhamdulillah kita bisa menikmati perjalanan bersama atas undangan dari Kepala BPCB Pak Mus dari Samarinda ya. Dalam perjalanan kita ini ya kita sempat melihat lokasi baru IKN ya. Dan dalam perjalanan kita menuju ke Samarinda, di situ kita bisa melihat bahwa Samarinda ini banyak sekali bangunan cagar budaya yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab daripada BPCB. Saya sangat apresiasi melihat dengan seperti kemarin kita melihat ada dua masjid tua ya yang juga masuk dalam pemeliharaan oleh BPCB. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tugas BPCB di Kalimantan Timur ini sangat-sangat berperan aktif dengan perlindungan bangunan-bangunan cagar budaya yang kita lihat selama kita berkunjung di Samarinda. Dan semoga Kota Makassar selalu bisa bersinergi dengan BPCB Kaltim ya dalam bagaimana pemeliharaan dan pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya pada khususnya. Ya, seperti yang Ibu lihat bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya di provinsi sini juga memperoleh biaya atas perbaikan pemeliharaan daripada bangunan-bangunan tua tersebut. Seperti itu, adakah seperti ini di Makassar, Ibu, di kebudayaan? Ya ada, tetapi kalau kami melihat besaran nilai anggaran dalam satu objek cagar budaya, kemarin sempat saya mendengar memang di sini cukup tinggi ya biaya dan prosesnya yang saya mungkin bisa untuk menyampaikan kepada teman-teman di Kota Makassar ya khususnya yang bagian proses tender lelang, karena ternyata di Kaltim ini yang berkaitan dengan pemeliharaan cagar budaya itu walaupun nilainya sampai 1M semua swakelola, tidak ada yang berproses untuk lelang. Nah, ini yang perlu kita pelajari, karena memang cagar budaya ini adalah termasuk golongan bangunan yang khusus, jadi tidak umum gitu. Ya. Jadi mungkin langkah yang seperti ini yang dilaksanakan oleh BPCB Kaltim. Ya, dari sisi perawatan, pemeliharaan dan pertukangan punya kerajinan keterampilan khusus, Bu ya. Iya. Katanya begitu ya. Iya, karena Jadi memperkerjakan memang ada 100 orang untuk yang khusus Merawat. sebagai perawat dan pengawas bangunan cagar budaya. Dan Ibu lihat seperti itu, tentu pemerintah Kota Makassar selayaknya juga memperoleh pendanaan atas perawatan gedung-gedung, utamanya dari sisi gedung-gedung milik kerajaan, aset kerajaan barangkali, Bu ya, seperti katakanlah di beberapa sudut-sudut kota di Makassar. Jadi kita harapkan juga BPCB yang di Makassar, di Sulawesi Selatan ya, bisa seperti BPCB yang ada di Kaltim ini, bahwa memang ada kepedulian terhadap bangunan-bangunan cagar budaya, bukan hanya dari pihak kami pemerintah kota yang ada pemeliharaan, tetapi juga harus diperhatikan oleh dari BPCB Sulawesi Selatan. Ya. Seperti itu, Pak. Demikian Ibu, bagaimana pendapat Ibu untuk pewaris kepada kita masa depan kita ini, anak-anak muda, ayo bagaimana melestarikan? Iya, jadi memang kita harus selalu mengajak
kaum milenial, anak-anak bahkan dari anak-anak TK untuk selalu berkunjung ke bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Makassar, sehingga dengan secara tidak langsung mereka mengenal dan mencintai bangunan-bangunan bersejarah tersebut, tidak hanya mengagumi bangunan-bangunan modern yang ada seperti saat ini. Terima kasih untuk percakapan Ibu. Banyak terima kasih, kita jumpa di Makassar. Terima kasih Pak Arwan, sehat selalu. Ya. Kabolo keranji papa dimakan mabok dibuang sayang busu ambo etam kumpulkan rumah-rumah jabo etam lestarikan buah salah mudah diperang dimakan kelak dibuang sayang sepupu deng sana etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan buah terong di gangan nyaman cukup lana ulung panggangkan museum Tenggarong mulawan mah yo den sana etam kerangakan buah bolong keranji papa dimakan mabok dibuang sayang roang kana sekampungan etam megantang kecopenan Bu, sebagai anggota tim ahli cagar budaya, bagaimana melihat perkembangan BPCB di Provinsi se-Kalimantan ini di bawah naungan pimpinan Kepala BPCB Pak Muslimin yang sudah mengajak kita ke sini? Ayo. Baik Pak, terima kasih. Aduh luar biasa setelah kita keliling-keliling di Kalimantan Timur ini ya, dari Samarinda seberang, kemudian ke apa lagi namanya nih? Tenggarong. Tenggarong. Saya melihat memang perhatian pemerintah terhadap cagar budaya itu sangat bagus sekali. Hal itu diwujudkan dengan adanya biaya-biaya pemeliharaan yang sangat luar biasa, mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain ya. Saya kira Kepala BPCB mantap. Cukup. Siang ini saya menemui salah seorang dari tim ahli cagar budaya dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Ibu Ria. Ibu Ria, bagaimana pendapat Ibu setelah mengadakan perjalanan dan melihat apa yang selama 2 hari di Kalimantan ini? Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Arwan Cahyadi. Sebenarnya Pak Arwan Cahyadi ini salah satu anggota dari tim ahli cagar budaya, kolega kami bersama-sama ya. Nah, ini kunjungan kami ke 2 hari ya, ke Samarinda dan Balikpapan. Utamanya kami mengamati yang di Samarinda, ya, ke Kota Tenggarong dan di Kota Samarinda. Nah, itu kesan saya pribadi itu adalah bahwa di Samarinda dan Balikpapan ini di bawah balainya yang dipimpin oleh Pak Muslimin itu sangat memperhatikan bangunan cagar budaya, utamanya di sini yang banyak adalah bukan hanya yang kolonial, sedikit yang kolonial, yang banyak justru bangunan-bangunan dari kayu. Jadi bangunan-bangunan asli Kalimantan Timur. Kebanyakan bahannya itu kayu-kayu dan panggung pendek. Itu sebetulnya panggung pendek. Nah, yang pertama, yang kedua itu memang sepertinya banyak sekali pos dana dari pemerintah kota ya, dan provinsi Kaltim dan kota juga Samarinda. Saya kira itu dialokasikan untuk perawatan cagar budaya ini ya. Itu kami kunjungi itu ada masjid tua ya, masjid tua juga.
dan juga museum Kota Jaya itu terpelihara sekali. Nah itu saya pikir itu yang utama. Dan satu hal lagi lupa tadi saya mau katakan. Oh ini itu bangunan cagar budaya yang dari kayu itu sangat khas. Banyak tadi sepanjang jalan kami lihat juga, nggak sempat kami kunjungi, namun kami lihat itu sama bahannya kayu, kemudian panggung pendek gitu. Nah itu kami pahami itu sebagai bangunan khas lokal Kalimantan Timur, dan memang itu layak untuk dan sangat penting untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan kami lihat tadi ada ini Pak ya, sudah ada pelangnya itu, plakatnya itu sudah ada sebagai cagar budaya. Nah yang uniknya itu yang masjid yang kami kunjungi yang sedang dipugar oleh tim ahli cagar budaya di BPCB Provinsi Kalimantan. Itu bangunannya sekarang dia tidak panggung, tapi itu sebetulnya dulu panggung, cuman mungkin karena ada di peninggian gitu, sehingga sekarang bangunannya di tanah. Namun oleh tim cagar budaya itu yang mengunggar itu ditemukan kolom-kolom panggung, dan itu disimpan di gudang, dan itu ada ukirannya. Artinya dulunya tuh masjid itu sebenarnya panggung, kira-kira 80 cm gitu, seperti bangunan-bangunan di Jadi tiang kayu yang tenggelam itu ternyata punya ornamen. Ya, ada ornamennya. Dan itu sudah tertanam. Ya, tertanam, dan itu sekarang dibongkar dan dirawat dimuseumkan, akan dimuseumkan, yaitu yang sangat teman yang sangat menarik sekali. Syukur alhamdulillah BPCB Kalimantan telah mendapat kunjungan kehormatan dari orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki perhatian, dedikasi, dan semangat yang tinggi dalam rangka untuk memajukan kebudayaan di Indonesia, khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, anggota tim ahli cagar budaya Kota Makassar yang terdiri dari Bapak Arwan Cahyadi, Ibu Ria Wikantiri, Ibu Naidah, dan ikut pula Nyonya Arwan Cahyadi. Saya merasa senang dan bangga dikunjungi oleh orang-orang hebat ini. Ada banyak diskusi, informasi, dan harapan-harapan yang kami sampaikan kepada beliau. Catatan penting dari kunjungan ini adalah bagaimana kita saling memberikan informasi yang tepat, yang akurat tentang program aksi yang telah dilakukan oleh BPCB Kalimantan. Ini adalah menjadi bagian penting dari upaya kami untuk menyampaikan kepada khalayak dimanapun, kepada siapapun, agar informasi tentang kegiatan-kegiatan pelestarian dapat diteruskan kepada masyarakat. Saya senang dan bangga bisa melayani beliau dan berharap agar ke depan dapat membangun hubungan baik, saling silaturahim antara satu dengan yang lain, tukar pikiran, dan membangun gagasan untuk bisa secara bersama-sama bergerak maju untuk melakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Salamaki Tobada Salama. Semoga Bapak dan Ibu membawa pulang cerita dan kenangan yang bisa disampaikan kepada anak cucu. Harapan saya, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di tempat dan kesempatan yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslimin, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Makassar. Saya sudah tiba di Makassar dan tentunya ini sungguh berterima kasih karena Pak Muslimin sudah mengajak kita selaku Ketua BPCB di Kalimantan, sudah mengajak tim ahli untuk melihat dari dekat bagaimana pengelolaan bangunan cagar budaya yang ada di Kalimantan. Sungguh luar biasa karena Bapak sudah mempunyai anggaran yang sebesar demikian,
sehingga dapat berbuat banyak untuk pelestarian bangunan tua yang tetap dipelihara atas biaya provinsi atau negara. Dan kita harus belajar banyak. Seperti yang Bapak tahu, teman-teman sekalian tahu, bahwa benda cagar budaya khususnya di Kalimantan banyak bangunan tua yang sudah tidak terawat baik lagi, dan peran pemerintah sudah mengambil alih dalam melestarikan gedung tersebut. Kita juga berharap di Makassar juga seperti itu, karena kita tahu bahwa sejumlah bangunan cagar budaya baik itu milik perorangan, milik pemerintah, semakin tua semakin perlu perawatan. Dan oleh karena itu BPCB Kalimantan sudah menjawab. Insya Allah Sulawesi Selatan, Kota Makassar juga akan demikian. Nah, kita belajar dari kesuksesan Pak Muslimin. Terima kasih Pak Muslimin. Jumpa di kesempatan. Saya Arwan Cahyadi, salah satu anggota dari tim Bapak, tim ahli cagar budaya Kota Makassar. Jumpa di lain kali. Salam Karela. Babolo keranji papa dimakan mabok dibuang sayang busu ambo etam kumpulkan rumah-rumah jabo etam lestarikan buah salam